Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat sepanjang minggu ini Tuhan memberkati, mengurapi, bahkan Tuhan memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami hingga kami boleh mengerti, memahami, bahkan mengaplikasikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau katakan kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home CC dimanapun berada. Kita telah selesai belajar tentang hidup di dalam roh, ya, di dalam 4 bagian sebelumnya. Jadi selama kemarin 4 minggu kita belajar tentang hidup dalam roh. Kita belajar menyerahkan kendali kepada Roh Kudus, hidup di dalam praktek sehari-hari, membedakan pimpinan Tuhan dan bukan, ya. Dan terakhir minggu lalu kita berbicara tentang hidup dalam roh, bagaimana menjadi saluran berkat bagi orang lain. Nah, Bapak Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, sekarang kita masuk ke tema besar yang baru, ya, yaitu perang rohani dan perlawanan terhadap iblis. Kita akan membahas tema perang rohani dan perlawanan terhadap iblis ini juga dengan 4 subtema, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Di mana subtema pertama, which is hari ini, berbicara tentang musuh itu nyata. Subtema kedua berbicara tentang jangan berdamai dengan iblis. Subtema ketiga berbicara tentang perlengkapan senjata Allah. Dan subtema keempat berbicara tentang kemenangan sudah pasti. Hari ini kita akan membahas subtema pertama ini, yaitu musuh itu nyata. Bagaimana kita mengenal si jahat dan taktiknya. Nah, yang diambil, ya, pembelajaran kita diambil dalam 1 Petrus 5 ayat 8 sampai dengan 9, 2 Korintus 2 ayat 11, Efesus 6 ayat 11, dan Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan 5. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home CC dimanapun berada, mengapa ini penting? Ya, gini Bapak Ibu Saudaraku, karena setelah kita serius hidup di dalam roh, kita akan segera menyadari sesuatu. Ada musuh yang berusaha menggagalkan semua yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Paulus berkata dalam Efesus 6 ayat 12, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Ya, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Artinya apa, Bapak Ibu Saudaraku? Artinya kita tidak sedang berperang melawan manusia. Kita tidak sedang berperang melawan pasangan kita. Kita tidak sedang berperang dengan tetangga kita, rekan kerja kita, atau bahkan pemerintah kita. Musuh kita adalah roh jahat yang bekerja di balik layar. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home CC dimanapun berada, banyak orang Kristen membuat 2 kesalahan ekstrim, ya, tentang iblis. Ya, yang pertama, kesalahan ekstrim yang pertama adalah terlalu takut. Nah, kelompok ekstrim yang pertama ini melihat iblis di balik setiap masalah. Sakit sedikit, setan. Kegagalan sedikit, setan. Konflik sedikit, setan. Ya, mereka hidup di dalam ketakutan yang luar biasa. Mereka terus-menerus mengusir setan. Terus-menerus berdoa, darah Yesus, darah Yesus. Tapi hati mereka tidak pernah tenang. Mereka lupa bahwa Yesus sudah mengalahkan iblis di kayu salib. Artinya apa? Iblis bukan tandingan Yesus. Iblis adalah musuh yang sudah dikalahkan. Katakan amin. Itu ekstrim pertama. Kesalahan ekstrim pertama. Kesalahan ekstrim yang kedua adalah terlalu meremehkan, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kelompok ini tidak percaya bahwa iblis itu nyata, real. Mereka menganggap semua pembahasan tentang perang rohani sebagai mitos Kristen kuno, tahayul atau berlebihan. Ya, mereka berkata, udahlah, gak usah bahas-bahas setan, yang penting Yesus. Akibatnya apa? Akibatnya mereka tidak berjaga-jaga. Akibatnya apa? Mereka tidak sadar bahwa iblis sedang bekerja melalui cara-cara yang halus. Apa cara-cara yang halus? Gosip lah,
kepahitan lah, kesombongan, ya, kompromi terhadap dosa-dosa, ya, mungkin kompromi kecil. Dan karena mereka meremehkan musuh, dengarkan baik-baik, mereka sering jatuh tanpa sadar. Bapak Ibu Saudaraku, Alkitab tidak pernah menyuruh kita takut kepada iblis. Amin. Tetapi juga tidak pernah menyuruh kita meremehkan iblis. Perhatikan, Alkitab menyuruh kita untuk waspada dan berjaga-jagalah. 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan apa? Sadarlah dan berjagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita akan belajar siapa sebenarnya musuh kita, bagaimana taktik daripada musuh kita ini, dan bagaimana kita harus bersikap. Ya, sebelum kita masuk dalam 1 Petrus 5 ayat 8 sampai dengan 9, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengerti situasi jemaat yang ketika itu menerima surat ini. Ya, Petrus menulis suratnya kepada jemaat Kristen yang tersebar di Asia Kecil. Ya, sekarang Turki. Asia Kecil itu Turki. Ya, mereka sedang menderita penganiayaan. Kenapa? Karena iman mereka kepada Kristus. Bukan penganiayaan resmi dari kaisar seperti yang terjadi setelah itu. Ya, tetapi penganiayaan yang mereka hadapi, ya, pada saat surat ini tulis adalah penganiayaan sosial. Mereka diolok-olok, mereka dikucilkan, mereka kehilangan pekerjaan, harta benda dirampas, dan ada yang dipenjarakan. Di tengah penderitaan itu, ada bahaya ganda. Kenapa saya katakan ada bahaya ganda? Bahaya pertama begini, saudaraku. Mereka bisa menjadi pahit dan putus asa. Ya, karena penderitaan itu. Mereka bisa mulai bertanya, di mana Tuhan? Mengapa kami menderita? Itu bahaya pertama. Bahaya yang kedua, mereka bisa menganggap enteng penderitaan dan tidak berjaga-jaga. Sehingga iblis memanfaatkan situasi untuk menjatuhkan mereka. Nah, di saat seperti ini, Petrus menulis surat ini untuk menguatkan mereka sekaligus memperingatkan mereka. Coba kita lihat ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Perhatikan kata-kata Petrus. Sadarlah. Dalam bahasa Yunani itu nepo, yang artinya tidak mabuk, yang artinya berpikir jernih, tidak lengah. Bapak Ibu Saudaraku, iblis senang ketika kita dalam keadaan mabuk. Mabuk oleh kesibukan, mabuk oleh masalah, mabuk oleh kenikmatan dunia. Sehingga apa? Sehingga kita tidak sadar bahwa iblis sedang bekerja. Kemudian kita perhatikan kata berjagalah. Berjagalah berarti waspada. Berarti tidak tidur secara rohani. Kenapa? Banyak orang Kristen tidur secara rohani. Mereka datang ke gereja, mereka mendengarkan firman, bahkan mungkin mendengarkan khotbah ini, tetapi hati mereka tidak bangun. Hati mereka tidur. Mereka tidak peka terhadap apa yang sedang terjadi dalam dunia roh. Kita perhatikan lagi. Lawanmu si iblis, ya. Kata ini menunjukkan musuh yang nyata. Bukan sekedar konsep abstrak daripada si iblis ini. Iblis itu bukan simbol kejahatan. Iblis itu adalah si jahat itu sendiri. Iblis itu adalah pribadi yang nyata dengan kecerdasan, dengan kehendak, dan rencana-rencana jahatnya. Ya, kita udah bahas ya. Sadarlah, berjagalah, lawanmu si iblis. Ya. Kemudian kita bahas lagi, berjalan keliling. Kalau dikatakan berjalan keliling, apa yang saudara tangkap? Ketika dikatakan berjalan keliling, artinya apa? Iblis itu tidak diam, Bapak Ibu Saudaraku. Dia itu aktif. Iblis itu bergerak. Iblis itu mencari, ya. Iblis tidak akan berhenti sampai ia berhasil atau sampai Kristus datang kembali. Nah, kita lanjutkan dalam 1 Petrus 5 ayat 8 ini. Seperti singa yang mengaum-ngaum. Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita membayangkan seperti singa yang mengaum-ngaum, gambaran ini sungguh menakutkan. Ya,
Singa itu kalau mengaum untuk apa? Untuk menakuti mangsa. Begitu juga iblis. Ya, iblis itu mengintimidasi. Iblis itu membesar-besarkan masalah. Iblis membuat takut, ya, membuat kita takut sehingga kita melupakan kebesaran Tuhan. Iblis membuat kita takut dan ketakutan kita membuat kita melupakan kebesaran Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kita lanjutkan. Dikatakan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, ini menarik. Mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya apa? Tidak semua orang bisa ditelan oleh iblis, betul? Karena dia mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya apa? Iblis itu mencari yang lemah. Iblis itu mencari yang tidak berjaga-jaga. Iblis itu mencari orang-orang yang ada celah di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudaraku, orang yang hidup dalam dosa tersembunyi, orang yang penuh kepahitan, orang yang tidak pernah membaca firman Tuhan, orang yang jarang berdoa. Nah, orang-orang seperti ini adalah mangsa yang empuk buat iblis. Menarik ya? Oke, kita bahas lagi di dalam ayat yang ke-9. 1 Petrus 5 ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Artinya apa? Iblis bukan tidak bisa dilawan. Wow, keren. Iblis bisa dilawan. Dan firman Tuhan katakan senjatanya apa? Iman yang teguh. Iman yang berakar pada firman Tuhan. Iman yang tidak goyah oleh keadaan. Iman yang percaya bahwa Tuhan lebih besar dari iblis. Saudara, mari kita mengenal musuh kita lebih dalam. Mari kita bahas 4 poin yang cukup penting untuk kita pahami berkaitan dengan subtema ini, yaitu musuh itu nyata. Bagaimana mengenal si jahat dan taktiknya. Yang diambil dalam 1 Petrus 5 ayat 8-9, 2 Korintus 2 ayat 11, Efesus 6 ayat 11, dan Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan 5. Ya, kita bahas. Yang pertama, siapa iblis dan dari mana asalnya? Siapa iblis dan dari mana asalnya? Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada, Alkitab tidak memberikan banyak detail tentang asal-usul iblis. Tetapi ada 2 rujukan utama, ya, yang menjadi rujukan utama. Yang pertama adalah di dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai dengan 15. Dan yang kedua adalah Yehezkiel 28 ayat 12 sampai dengan 17. Para teolog itu percaya bahwa bagian ini meski secara langsung itu berbicara tentang Raja Babel dan Raja Tirus, ya, tapi secara tidak langsung, ya, pada bagian ini, ya, rujukan ini juga menggambarkan kejatuhan Lucifer. Ya, Lucifer itu nama iblis sebelum jatuh, ya Bapak Ibu Saudaraku, ya. Yuk kita bahas di dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai dengan 15. Kita baca ya. Yesaya 14 ayat 12 sampai dengan 15. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai pengalah bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, ya, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi, tetapi engkau dijatuhkan ke dalam dunia orang mati, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Bapak Ibu Saudaraku, perhatikan ya, baik-baik ya. Perhatikan frasa tadi, dalam hatimu. Ya, dalam hatimu. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, kemudian aku hendak naik ke langit dan sebagainya. Perhatikan kata dalam hatimu. Dosa pertama bukanlah tindakan Bapak Ibu Saudaraku, tetapi dosa pertama adalah kesombongan. Dosa pertama iblis ini adalah kesombongan dalam hati. Iblis tidak jatuh karena ia melakukan sesuatu yang jahat. Ya, Lucifer tidak jatuh ketika dia melakukan sesuatu yang jahat. Tetapi Lucifer jatuh karena ia menginginkan menjadi seperti Allah. Lucifer berkata, aku hendak naik, aku hendak mendirikan tahtaku, aku hendak menyamai yang maha tinggi. Ini adalah dosa yang fundamental, yang paling fundamental. Apa? Keinginan untuk menjadi Tuhan atas diri sendiri. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudaraku. Sama persis dengan dosa Adam dan Hawa di Taman Eden di dalam Kejadian 3 ayat 5.
Dikatakan gini, kamu akan menjadi seperti Allah. Kalau kamu makan buahnya, kamu akan menjadi seperti Allah. Jadi dosa yang paling fundamental, dosa yang mengakibatkan Lucifer jatuh adalah keinginan untuk menjadi Tuhan atas diri sendiri. Dan itu juga yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Dalam Yesaya 28 ayat 12 sampai dengan 17, kita membaca gambaran tentang Raja Tirus yang juga menggambarkan iblis, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, dikatakan begini, engkau di tengah-tengah Taman Eden, yaitu Taman Allah. Engkau adalah kerup yang diurapi yang menaungi. Engkau tidak bercela di dalam tingkah lakumu sejak penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Hatimu menjadi sombong karena kecantikanmu. Akal budimu sudah rusak karena kemegahanmu. Lucifer diciptakan sempurna. Lucifer indah. Lucifer memiliki kedudukan tinggi di surga. Tetapi kecantikan dan kedudukannya membuat Lucifer sombong. Dan kesombongan itulah yang menyebabkan Lucifer dijatuhkan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada, iblis itu nyata. Iblis bukan ciptaan imajinasi manusia. Iblis adalah makhluk roh yang jatuh karena kesombongan. Dan sejak kejatuhannya, iblis tidak pernah berhenti berusaha untuk menyeret manusia jatuh dan juga masuk ke dalam kehancuran yang sama seperti iblis. Bapak Ibu Saudaraku, dengar kabar baiknya. Yesus sudah mengalahkannya. Kolose 2 ayat 15 katakan begini. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum, ya, dalam kemenangannya atas mereka. Wow. Ini apa artinya? Iblis adalah musuh yang sudah dikalahkan. Ia seperti singa yang tidak punya gigi. Ia mengaum untuk menakut-nakuti. Tetapi iblis tidak bisa lagi membunuh jiwa orang yang berada dalam Kristus. Ya, ini luar biasa Bapak Ibu. Saya berharap kita semua Tuhan kasih hikmat untuk dapat menangkap apa yang menjadi pesan firman Tuhan hari ini. Dengarkan baik-baik. Iblis tidak pernah bisa lagi membunuh jiwa orang yang berada dalam Kristus. Tapi ingat, iblis bisa menyeret untuk manusia itu jatuh. Saya mau berikan sebuah ilustrasi Bapak Ibu Saudaraku, dan saya berharap kita bisa mengerti dan memahami. Mari kita bayangkan ketika kita pergi ke kebun binatang. Kita berdiri di depan kandang singa. Singa itu besar, ya, giginya tajam, ya, cakarnya mengerikan. Kemudian ia jalan mondar-mandir ya di dalam kandang di kebun binatang itu. Kadang-kadang ia mengawu gitu ya. Suaranya menggema, menggetarkan tanah di bawah kaki kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jika kita tidak tahu apa-apa, ya, kemungkinan kita akan sangat takut. Kita akan lari, kita akan berteriak, ya. Tapi kemudian, ya, pemandu atau guide daripada kebun binatang itu berkata sama kita, dia bilang begini, jangan takut, kandang ini sangat kuat, ya, jeruji besinya tebal, pintunya terkunci rapat, singa ini nggak bisa keluar, singa ini cuma bisa mengaum sekeras mungkin, tapi ia tidak bisa menyentuh Anda. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, pertanyaannya, apakah kita masih takut? Mungkin masih sedikit. Kenapa? Karena suara aumamnya singa itu ya, aumannya singa itu tetap menakutkan. Tetapi pikiran kita masih tahu. Kita tahu dengan pasti bahwa singa yang di dalam kandang itu tidak bisa apa? Tidak bisa menggigit kita, begitu ya. Kita lihat itu. Singa di dalam kandang itu tidak bisa mencelakai kita. Kenapa? Karena kandangnya kuat, pintunya terkunci. Artinya apa? Kita aman. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ini gambaran hidup kita di dalam Kristus. Iblisnya memang nyata. Singa itu nyata kan? Iblis itu kuat, iblis itu jahat. Iblis itu cerdik. Iblis itu berjalan keliling seperti tadi singa yang mengaum-ngaum.
Ya, iblis itu ingin menakut-nakuti kita, ya. Iblis ingin membuat kita lupa bahwa kita sudah berada di dalam kandang kasih karunia Allah. Yesus adalah kandang kita. Di dalam Dia kita aman. Amin. Iblis tidak bisa menyentuh jiwa kita. Ia tidak bisa merebut keselamatan kita. Iblis cuma bisa mengaum. Iblis cuma bisa mengancam. Iblis cuma bisa menggoda. Iblis bisa menekan. Tetapi ia tidak bisa menelan kita selama kita masih tinggal di dalam Kristus. Katakan amin. Masalahnya, kalau Kristus itu menjadi kandang dan kita ada di dalamnya, kita aman. Masalahnya kadang kita keluar dari kandang, Bapak Ibu Saudaraku. Kita meninggalkan perlindungan Kristus ketika kita memilih untuk hidup dalam dosa. Kita meninggalkan perlindungan Kristus ketika kita tidak mau mengampuni. Kita meninggalkan perlindungan Kristus ketika kita mengandalkan kekuatan sendiri dan tidak mau berdoa. Kita meninggalkan perlindungan Kristus ketika kita mengabaikan firman Tuhan. Disinilah iblis bisa menelan kita. Bukan kehilangan keselamatan, tetapi kehilangan sukacita, kehilangan damai, kehilangan kesaksian, kehilangan efektivitas kita di dalam kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jangan takut kepada iblis, tapi jangan juga meremehkannya. Tinggallah di dalam Kristus, itulah perlindungan kita. Katakan amin. Yang kedua, kalau tadi kita melihat di dalam poin yang pertama adalah siapa iblis dan dari mana asalnya, maka yang kedua hari ini kita pelajari adalah taktik iblis. Bagaimana iblis itu bekerja? Bapak Ibu Saudaraku, iblis tidak selalu bekerja dengan cara yang dramatis. Justru iblis paling berbahaya ketika ia bekerja dengan cara yang halus, Bapak Ibu Saudaraku. Cara yang halus, sehingga kita tidak menyadari bahwa kita sedang diserang. Paulus dalam 2 Korintus 2 ayat 11 katakan gini. 2 Korintus 2 ayat 11, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Paulus mengatakan bahwa kita tidak boleh tidak tahu dengan taktik iblis. Ya, kita harus tahu cara kerjanya iblis. Amin. Kenapa? Supaya kita tidak tertipu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, saya coba ada beberapa taktik iblis ya, yang coba saya catat dan kita akan belajar. Yang pertama adalah penipuan. Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 8 ayat 44 bahwa iblis menyamar sebagai malaikat terang. Ya, 2 Korintus 11 ayat 14. Iblis bisa memakai ayat Alkitab seperti ketika ia mencoba Yesus di padang gurun, Matius 4 ayat 6. Bahkan iblis itu mengutip dalam Matius 4 ayat 6 ini, dia mengutip Mazmur 91 ayat 11 sampai dengan 12, tapi dengan pelintiran-pelintirannya. Penipuan iblis terjadi ketika kita mulai percaya bahwa dosa kecil nggak apa-apa. Tuhan mengerti, ini bahaya. Ini penipuan. Ini tipu daya iblis. Tipu daya iblis adalah ketika kita lagi menganggap bahwa dosa kecil yang kita lakukan itu nggak apa-apa. Tuhan mengerti. Ini dengarkan baik-baik. Ini penipuan dari iblis. Atau dosa kecil itu ketika kita tidak perlu mengampuni dia, orang yang bersalah kepada kita. Oh, dia yang salah. Atau kamu tidak layak melayani Tuhan. Lihat saja kegagalanmu. Nah, kalau kita mempercayai yang seperti ini, berarti kita tertipu. Atau kita menganggap bahwa Tuhan tidak akan memberkati kita. Kenapa? Kita sudah terlalu banyak berbuat dosa. Dengarkan baik-baik. Ini juga tipuan. Atau kita bisa hidup seperti dunia, yang penting percaya Yesus. Wah, ini penipuan begitu luar biasa. Kenapa? Karena semua itu dusta. Tapi jika kita mengenal kebenaran firman, kita bisa percaya ya, bahwa dusta itu, semua itu adalah dusta. Tapi kalau kita tidak mengenal kebenaran firman Tuhan, maka kita bisa percaya bahwa dusta-dusta itu kita percayai. Itu taktik yang pertama dari iblis, yaitu penipuan. Yang kedua, taktik kedua yang biasa iblis lakukan adalah perpecahan, Bapak Ibu Saudaraku. Iblis senang ketika gereja pecah. Gereja Tuhan pecah. Ya, iblis senang ketika suami istri bertengkar. Iblis senang ketika sahabat
saling menjauhi. Iblis senang ketika jemaat bergosip tentang pendeta. Ya, iblis senang ketika ada perselisihan dalam pelayanan. Kenapa? Perhatikan Matius 12 ayat 25. Karena kerajaan yang terpecah tidak bisa berdiri. Jadi ketika kita sibuk berkelahi atau berkelahi ya satu sama lain, kita tidak punya waktu untuk melawan iblis. Dan sementara kita saling makan, ya, saling memakan gitu ya, saling berantem, ya, saling berkelahi begitu, iblis tersenyum puas. Ya, taktik yang pertama tadi adalah penipuan, taktik yang kedua adalah perpecahan, taktik yang ketiga pencobaan. Yakobus 1 ayat 14 berkata gini, bahwa setiap orang dicobai ketika ia ditarik oleh keinginannya sendiri dan dipikat olehnya. Wow, Bapak Ibu Saudaraku, iblis tahu kelemahan kita. Iblis tahu apa yang membuat kita jatuh, dan iblis akan terus-menerus membawa ya hal itu ke depan kita. Apakah kita lemah dalam area seksualitas? Iblis akan terus menyajikan gambar-gambar porno, gambar-gambar najis di depan mata kita. Apakah kita lemah dalam amarah? Iblis akan terus picu situasi yang membuat kita marah. Apakah kita lemah dalam keserakahan? Iblis akan menawarkan kesempatan-kesempatan untuk mendapatkan uang dengan cepat. Iblis tidak pernah berhenti mencobai. Iblis seperti nelayan terus lempar umpan ke dalam air. Ya, iblis tidak peduli berapa kali kita menolak. Ia hanya butuh satu kali ketika kita menggigit umpannya. Dengarkan baik-baik, saudara. Penipuan, perpecahan, pencobaan. Yang keempat, intimidasi. Ini adalah taktik singa yang mengaum-ngaum. Iblis itu membesar-besarkan masalah. Iblis membuat kita percaya bahwa situasi kita tidak ada harapan. Iblis membuat kita percaya bahwa Tuhan sudah meninggalkan kita. Iblis membuat kita percaya bahwa kita tidak akan pernah berubah, ya, bahwa kita tidak akan pernah sembuh, bahwa kita tidak akan pernah menang. Saya mau katakan ini semua dusta. Tetapi jika kita mendengarkan auman singa itu terus-menerus, percayalah kita pasti akan jadi percaya. Jadi, Bapak Ibu Saudaraku, taktik iblis itu tidak berubah sejak zaman Adam dan Hawa, dan dia masih menggunakan cara yang sama. Ya, Kejadian 3 ayat 1 katakan ini, Tuhan benar-benar berkata begitu. Ya, ia meragukan firman Tuhan, kamu tidak akan mati. Ya, Kejadian 3 ayat 4, itu iblis tuh. Kemudian iblis juga menyangkal konsekuensi dosa. Enggak. Kejadian 3 ayat 5 katakan ini, kamu akan jadi seperti Allah. Iblis membangkitkan kesombongan di situ. Sampai kapanpun taktiknya sama. Jadi tugas kita hari ini adalah supaya kita tidak tertipu oleh segala taktik iblis. Karena taktik iblis tadi penipuan, ya, perpecahan, pencobaan, dan intimidasi. Itu salah satu empat yang kita bisa pelajari, Bapak Ibu Saudara. Ya, baik, kita lanjut. Yang ketiga, kalau tadi yang pertama kita belajar siapa iblis dan dari mana asalnya. Yang kedua kita belajar taktik iblis, bagaimana ia bekerja. Yang ketiga hari ini ya kita bahas adalah kita uji diri kita. Apakah kita sedang diserang iblis? Apakah kita sedang diserang iblis? Bapak Saudaraku, mari kita lakukan ujian praktis ya, yaitu jujur di hadapan Tuhan. Ujian pertama begini Bapak Ibu Saudara. Coba kita tanya, apakah kita mulai meragukan firman Tuhan? Apakah kita mulai berpikir bahwa Alkitab sudah tidak relevan untuk zaman sekarang? Apakah kita mulai percaya bahwa dosa yang Tuhan larang tidak seburuk itu? Nah, kalau seperti itu adalah serangan iblis. Yang kedua ujiannya, apakah kita sulit mengampuni? Apakah ada orang yang terus kita benci? Apakah kita memutar ulang film tentang luka, ya, luka-luka kita setiap malam? Ya, kita pikirin gitu lukanya kita, ya. Apakah kita berharap orang itu menderita? Bapak Ibu Saudaraku, saya mau katakan begini. Kepahitan adalah lahan subur bagi iblis.
Paulus dalam Efesus 4 ayat 26 sampai 27 berkata, janganlah matahari terbenam sebelum amarahmu surut, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ya. Ujian pertama tadi, apakah kita mulai meragukan firman Tuhan? Ujian kedua, apakah kita sulit mengampuni? Ini pertanyaan-pertanyaan terus kita tanyakan ya, dan kemudian kita jawab secara jujur di hadapan Tuhan. Yang ketiga, apakah kita semakin jarang berdoa dan membaca firman Tuhan? Bapak Ibu Saudaraku, iblis tidak perlu membuat kita berbuat dosa besar. Enggak perlu. Cukup membuat kita sibuk sehingga kita tidak punya waktu untuk Tuhan. Ketika doa berkurang, ya, ketika firman Tuhan tidak lagi kita baca, kita itu menjadi lemah, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kita menjadi lemah. Dan orang yang lemah adalah mangsa yang empuk bagi iblis. Perhatikan. Ujian yang keempat, uji diri kita. Apakah kita dikuasai ketakutan? Apakah kita takut akan masa depan? Apakah kita takut akan kematian? Apakah kita takut akan kegagalan? Apakah kita takut akan pendapat orang? Bapak Ibu Saudaraku, saya mau katakan ketakutan adalah salah satu senjata utama iblis. 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, Tuhan atau Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi roh kekuatan, kasih, dan ketenangan. Amin. Ujian yang kelima yang harus kita tanyakan pada diri kita sendiri. Apakah kita merasa bersalah terus-menerus meskipun sudah mengaku dosa? Nah, ini taktik iblis yang melumpuhkan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Iblis ingin kita percaya bahwa kita tidak layak melayani Tuhan, bahwa kita sudah terlalu berdosa, bahwa Tuhan sudah muak dengan kita. Padahal 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan adalah setia dan adil, sehingga Tuhan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak Ibu Saudaraku, jika kita mengalami hal-hal di atas setelah kita tanyakan ya, dengan 5 pertanyaan di atas, jangan panik. Itu artinya kita berada di dalam peperangan. Dan kabar baiknya, kita tidak sendirian. Kenapa? Karena Roh Kudus ada di dalam diri kita. Dan Tuhan Yesus sudah menang di atas kayu salib. Amin. Yang keempat, kalau tadi kita bicara tentang siapa iblis, ya kan, dan dari mana asalnya. Yang kedua, kita berbicara taktik iblis, bagaimana ia bekerja. Yang ketiga, tadi kita membahas tentang bagaimana menguji apakah kita sedang diserang iblis atau tidak dengan 5 pertanyaan tadi. Yang keempat, kita belajar cara melawan iblis. Amin. Cara melawan iblis. 1 Petrus 5 ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Petrus memberikan kunci yang sangat sederhana tapi sangat kuat, Bapak Ibu Saudaraku. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Nah, pertanyaannya apa artinya iman yang teguh, Bapak Ibu Saudaraku? Pertama, iman yang teguh itu adalah iman yang berakar pada firman Tuhan. Roma 10 ayat 17 katakan gini. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jika kita tidak mendengar firman Tuhan, iman kita akan lemah. Kita akan mudah goyah ketika badai datang. Kita akan mudah percaya pada tipu dan dusta iblis, karena kita tidak tahu kebenaran. Bapak Ibu Saudaraku, Yesus sendiri ketika dicobai iblis di padang gurun menggunakan apa? Firman Tuhan sebagai senjata. Yesus berkata, ada tertulis ya, itu dalam Matius 4 ayat 4, ayat 7, ayat 10. Selalu Tuhan Yesus berkata, ada tertulis. Artinya apa? Yesus tidak berdebat dengan iblis. Yesus tidak berteriak-teriak. Yesus hanya kutip firman Tuhan dan iblis lari. Bapak Ibu Saudaraku, saya mau katakan begini. Iblis itu tidak takut pada teriakan-teriakan kita. Iblis tidak takut pada air mata kita. Iblis tidak takut pada puasanya kita. Kalau kita puasa itu tanpa firman. Tapi iblis takut pada firman Tuhan yang keluar dari mulut kita. Kenapa? Karena firman Tuhan adalah pedang roh. Efesus 6 ayat 17. Dan pedang itu memotong, saudaraku. Amin. Yang kedua,
Cara melawan iblis. Yang pertama tadi adalah iman yang berakar pada firman Tuhan. Cara melawan iblis dengan iman yang teguh adalah iman yang berakar pada firman Tuhan. Iman yang teguh adalah iman. Yang kedua, iman yang tidak goyah oleh keadaan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, iman yang teguh itu adalah cara kita melawan iblis. Ya, tapi iman yang teguh itu adalah iman yang berakar pada firman Tuhan. Yang kedua, iman yang tidak goyah oleh keadaan. Iman yang kedua adalah iman yang tetap percaya kepada Tuhan meskipun situasi tidak masuk akal. Seperti Ayub yang kehilangan segalanya, tetapi berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itu yang dikatakan Ayub dalam Ayub 1 ayat 21. Atau seperti 3 pemuda di perapian berkata, Allah kami sanggup melepaskan kami, tetapi jika tidak, kami tetap tidak akan menyembah patung. Daniel 3 ayat 17-18. Artinya apa? Iman yang teguh tidak bergantung pada hasil, ia bergantung pada Tuhan, apapun situasinya. Amin. Amin. Iman yang teguh. Kalau tadi berkata iman yang berakar pada firman Tuhan, iman yang teguh yang kedua adalah iman yang tidak goyah oleh keadaan. Yang ketiga, iman yang teguh adalah iman yang hidup dalam ketaatan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 26. Jika kita percaya, saya percaya Tuhan, tapi hidup kita tidak berubah, iman kita tidak teguh. Iman yang teguh adalah iman yang ditaati setiap hari, dalam hal-hal kecil maupun apalagi yang besar. Tapi saudaraku, iblis tidak akan lari jika kita hanya berdebat dengan iblis. Iblis akan lari ketika kita tunduk kepada Allah. Yakobus 4 ayat 7 katakan demikian. Dan kemudian melawannya. Jadi urutannya penting. Tunduk kepada Allah lebih dulu, baru lawan iblis. Jangan lawan iblis tanpa tunduk kepada Allah. Karena tanpa ketundukan kepada Allah, perlawanan kita tidak akan efektif. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home Sisi dimanapun berada. Ayo, bagaimana kita berjaga-jaga setiap hari? Ayo mulai hari ini, mulailah hari dengan firman dan doa. Sebelum buka sosmed, sebelum kita baca berita, sebelum kita mulai pekerjaan, buka Alkitab. Isi pikiran kita dengan kebenaran. Berdoa, Tuhan lindungi aku hari ini. Buka mataku terhadap taktik iblis, beri aku kekuatan untuk melawan. Bagaimana kita berjaga-jaga setiap hari ini? Kenali kelemahan kita. Setiap orang memiliki Achilles heel, titik lemah yang sering diserang oleh iblis. Mungkin itu amarah, mungkin itu nafsu, mungkin itu kesombongan, mungkin itu ketakutan. Ayo kita kenali kelemahan kita, dan kemudian kita harus berjaga-jaga ekstra di area-area itu. Supaya apa? Supaya tidak memberi celah kepada iblis. Amin. Bagaimana kita berjaga-jaga? Hidup dalam pertobatan sehari-hari. Jika kita jatuh, jangan lama-lama berdosa dalam dosa. Segera bertobat, segera mengaku. Jangan biarkan iblis berbicara, aduh kamu sudah jatuh, gak ada harapan lagi. Gak usah gitu, itu bohong, itu dusta. Kenapa? Kasih karunia Tuhan setiap hari baru buat kita. Amin. Bagaimana kita berjaga-jaga? Jangan isolasi diri. Bapak Ibu Saudaraku, dengarkan baik-baik. Iblis suka ketika orang Kristen menyendiri dan tidak berhubungan dengan tubuh Kristus lainnya. Kenapa? Karena lebih mudah menyerang domba yang terpisah, Bapak Ibu Saudaraku, dari kawanannya, tetap daripada menyerang domba yang ramai-ramai dengan kawanannya. Makanya iblis seneng tuh sama orang-orang Kristen ya yang suka mengisolasi diri. Jadi apa? Tetap terhubung dengan gereja, tetap terhubung dengan komunitas, tetap terhubung dengan orang-orang percaya lainnya. Minta doa dari saudara seiman. Jangan bergumul sendiri. Amin. Bagaimana kita berjaga-jaga? Ingat kemenangan Kristus. Setiap kali kita merasa takut, setiap kali kita merasa tertekan, ingatkan diri kita. Kristus sudah menang. Iblis sudah dikalahkan di kayu salib. Ia tidak bisa mengutuk kita. Ia tidak bisa merebut keselamatan kita. Ia bisa mengganggu, tapi ia tidak bisa menghancurkan. Katakan amin. Jadi, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home Sisi yang dikasih Tuhan, dimanapun berada, kita telah belajar bahwa musuh itu nyata. Iblis bukan cerita dongeng, ia adalah makhluk roh yang jatuh
karena kesombongan. Dan sejak saat itu ia tidak pernah berhenti berusaha menyeret manusia ke dalam kehancuran yang sama. Ya, kita juga belajar bahwa kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena Yesus sudah mengalahkan iblis di kayu salib. Kolose 2 ayat 15. Yang kedua, kita nggak perlu takut sama iblis karena Roh Kudus ada di dalam kita, dan itu lebih besar dari iblis yang ada di dunia ini. 1 Yohanes 4 ayat 4. Ya, kita nggak perlu takut karena iblis tidak bisa menyentuh jiwa kita selama kita tinggal di dalam Kristus. Yang perlu kita lakukan adalah sadarlah, berjaga-jagalah, dan lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Jangan meremehkan musuh, Bapak Ibu Saudaraku. Jangan meremehkan iblis. Kenapa? Iblis berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum. Iblis mencari mangsa. Jangan beri iblis itu celah di dalam hidup kita, ya. Tutup semua pintu-pintu dosa, terutama area-area lemah kita. Ya, kita pasti punya, ya, Achilles heels, ya. Jadi titik-titik lemah kita, ya. Itu yang harus kita jaga dengan ekstra, ya. Tutup pintu-pintu dosa, hidup dalam kebenaran. Jangan takut berlebihan. Mungkin khawatir ada, ya, takut ada, tapi nggak usah berlebihan. Kita tidak sendirian. Roh Kudus ada di dalam diri kita. Malaikat-malaikat Tuhan berkemah di sekitar kita, dan kemenangan itu sudah pasti. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita komitmen untuk berjaga-jaga, bukan dalam ketakutan, tapi dalam kewaspadaan yang penuh iman. Amin. Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur karena Engkau tidak membiarkan kami buta terhadap realitas dunia roh. Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa ada musuh yang berusaha menelan kami. Tetapi Engkau juga meyakinkan kami bahwa di dalam Engkau Yesus, kami aman. Ampuni kami Tuhan, karena selama ini kami sering membuat dua kesalahan. Terlalu takut kepada iblis atau terlalu meremehkannya. Kami tidak pernah berjaga-jaga dengan benar. Bapa, lewat firman-Mu hari ini kami belajar, sadarlah dan berjagalah. Buka mata rohani kami. Tolong kami melihat taktik iblis dalam penipuan, perpecahan, pencobaan, dan intimidasi. Jangan biarkan kami tertipu, jangan biarkan kami jatuh ke dalam perangkapnya. Tuhan Yesus, ajari kami untuk melawan dengan iman yang teguh, iman yang berakar pada firman-Mu, iman yang tidak goyah oleh keadaan, iman yang hidup di dalam ketaatan. Kami menempatkan diri kami di bawah perlindungan-Mu, ya Bapa. Kami tinggal di dalam Engkau, Gembala yang baik. Dan kami percaya di dalam Engkau kami aman. Iblis bisa mengaum, tapi ia tidak bisa menelan kami. Pimpin kami Tuhan dalam kemenangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengalahkan iblis dan selama-lamanya, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Karena itu saudara-saudaraku, jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan-berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang percaya dan menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Terus cintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.